Berlatar kota Berlin, Jerman, seorang pria sekaligus ayah bernama Jules mendedikasikan waktunya selama bertahun-tahun sebagai relawan layanan online bantuan bagi mereka yang mengalami kesulitan atau membutuhkan teman ngobrol dalam perjalanan pulang di malam hari, di mana saat itu, seorang wanita bernama Charo pun menghubungi Jules saat ada beberapa orang misterius terus memperhatikannya ketika berada di halte bus. Merhaba Karo. Şu anda Meksiko Platz otobüs durağındayım. Bazı tipler sürekli bana bakıyor. Buraya gelmelerinden korkuyorum. Jules yang memantau dari layar komputernya terus memberikan instruksi pada Charo untuk memastikannya tetap aman. Namun beruntungnya, bus yang ditunggu Charo pun datang hingga ia pun merasa aman sampai masuk ke dalam bus. Binene kadar kapatma, tamam mı? Evet. Evet. Teşekkür ederim. Jules sendiri adalah ayah dari seorang gadis bernama Fabienne yang ia besarkan dengan kasih sayang tanpa didampingi sang istri. Terlebih lagi hubungan Jules dan ayahnya pun kurang harmonis setelah konflik terjadi di antara mereka. Tak lama kemudian, Jules yang sedang duduk sejenak di depan TV dikejutkan dengan berita terkait fenomena aneh yang terjadi ketika teror ancaman pembunuhan yang dialami para korbannya melalui sebuah tulisan di dinding dengan menggunakan darah, di mana para korbannya diyakini akan mati pada tanggal dan bulan yang dituliskan oleh seseorang misterius yang dinamakan pembunuh kalender. Ötürü katile şu anda verilen isim takvim katil. Dolayısıyla sorumuz şu, bu el yazısını tanıyor musunuz? Daha önce hiç gördünüz mü? Tak lama setelah itu, Jules kembali menerima panggilan masuk dari seorang wanita yang seperti mengalami kepanikan. Namun, cukup butuh waktu untuk Jules bisa mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh wanita muda yang diketahui bernama Clara. Zor bir durumda olduğunuzu anlıyorum. Yaralı mısınız? Artık çok geç. Ne oldu? Clara menjelaskan jika ia memang sedang mengalami satu kejadian yang mengganggu pikirannya terkait ancaman pembunuhan yang ia temukan pada tulisan di dinding yang mengatakan bahwa Clara akan tewas terbunuh jika tidak membunuh suaminya. Di mana Clara pun mendapat cemoohan dari sang suami saat Clara meminta untuk melapor polisi yang justru sang suami menolak karena menganggap jika Clara terlalu banyak berhayal dan termakan pemberitaan media yang saat itu sedang viral. Zaten bana kimse inanmıyor. Tamam, ben seni kim öldürmek istiyor biliyor musun? Takvim katili. Clara menyebut jika pesan kematian itu ia dapat beberapa minggu lalu. Dan sejak saat itulah sang suami mulai bertingkah tak manusiawi serta menganggap jika Clara mengalami gangguan jiwa, di mana Clara pun sering mendapat KDRT dari suaminya. Apa yang dialami Clara membuat Jules prihatin. Namun ia tak bisa berbuat banyak saat Clara menolak untuk melaporkannya ke polisi karena diyakini jika polisi tak akan menanggapi laporannya meski sudah banyak kasus terjadi dari peristiwa itu. Bana gülüp geçti. Çünkü her şeyi hayal ettiğimi düşünüyor. Setelah memeriksa data dari layanan sebelumnya, rupanya ada dua data panggilan dari Clara beberapa minggu lalu atau tepatnya terjadi di hari di mana ia mendapati tulisan itu, dan hal itu pun dibenarkan oleh Clara. Her seferinde takvim katili için değilmiş. Diketahui jika saat itu, Clara dan sang suami yang bernama Martin sedang menikmati makan malam bersama di sebuah restoran. Namun, kejadian aneh yang membuat Clara menjadi paranoid terulang kembali ketika Clara melihat makanan yang tersaji terlihat seperti hewan mengerikan di matanya. Hingga, saat itulah Martin memutuskan untuk membawa Clara kembali ke sebuah tempat rehabilitasi mental setelah ia khawatir jika kelakuan Clara itu akan membahayakan putri mereka yang masih kecil yang bernama Amelie. Seni yeniden hastaneye kabul ettirmek zorunda mı kal? Amelie'yi akli dengesi bozuk bir anneye teslim etmem. Martin lalu membawa Clara ke sebuah gedung hotel untuk menemui rekannya yang mengelola tempat aneh tersebut. Di mana di tempat itulah metode rehabilitasi aneh dan janggal yang tak manusiawi dilakukan yang jelas membuat Clara menolak dan meminta pulang. Martin, lütfen gitmek istiyorum. Daha içkini bile bitirmedin. Metode gila dan menyakitkan itu pun diceritakan Clara pada Jules. Bahkan Martin yang tak mau terjadi apa-apa pada putri mereka lebih memilih untuk mencari pengasuh Amelie yang masih berusia 6 tahun itu. Dan yang lebih menyakitkan Clara adalah saat Clara yang tak mau menceritakan kekejaman Martin yang justru kini Amelie percaya bahwa ayahnya orang baik. O beni bulmadan kapatmak zorundayım. Şimdi neredesin?
Tingkat depresi Clara pun kian menjadi saat nekat ingin mengendarai mobil yang akan berakibat fatal untuknya. Meski saat itu, Jules melarang Clara bepergian seorang diri dengan pikiran dan mental yang masih labil. Halo, Clara. Di tengah guncangan mental yang semakin sulit dikendalikan, Clara kembali ingat dengan bayang-bayang penyiksaan yang ia alami. Clara kemudian mengirimkan pesan suara untuk Amelie yang dijauhkan darinya, di mana Clara mengungkapkan rasa sayangnya sebagai seorang ibu. Di sisi lain, Jules yang terus memikirkan keselamatan Clara lalu dihubungi oleh ayahnya. Namun karena hubungan mereka yang kurang harmonis membuat Jules seolah tak suka menerima telepon ayahnya. Ia pun lalu menceritakan terkait masalah yang dihadapi Clara dan meminta bantuan ayahnya untuk menolong Clara yang telah diketahui Jules jika Clara sempat dibawa ke sebuah ruangan klub mesum yang ada di hotel bernama Lezen. Dan secara kebetulan sang ayah pun memiliki rekan yang bekerja di sana. Bugün Lözen Otel'deyim. Ama birilerine sorar. Orada hala tanıdığım var. Setelah 1 hari tanpa kabar, Clara kembali menghubungi Jules dan menunjukkan rasa khawatirnya dengan keselamatan Clara, di mana hal itu pun membuat Clara bertanya mengapa Jules begitu peduli padanya. Neredesin şimdi? Söyle niye beni rahat bırakmıyorsun ki? Diketahui jika Clara bukanlah wanita pertama yang menghubunginya melalui layanan Jules dan menceritakan pengalamannya terkait kekerasan fisik dan perilaku seksual dari para suami mereka, di mana hal itu membuat Jules mencoba membantunya dengan melaporkan pengaduan itu pada pihak berwajib. Namun hasilnya, para suami yang bertindak semena-mena itu lolos dari jerat hukum begitu saja, seolah keadilan tak ada bagi wanita. Şey o kadar kötü olmuyordu ve adamlar da kurtuluyordu. Kadınlar buna izin veriyor. Jules terus menyemangati Clara untuk lepas dari penderitaan yang ia alami dan jangan berpikir untuk menyerah serta mengakhiri hidup. Karena Jules memiliki pengalaman saat mendiang sang istri yang meninggal akibat bundir setelah tak mampu keluar dari depresi beratnya dan nekat membakar diri hidup-hidup. Clara, esasen hayatına değil, bu sefalete son. Jules mengatakan jika semua bermula saat ia yang masih bekerja sebagai petugas layanan pemadam kebakaran, di mana hari itu, rekannya menerima laporan terjadinya kebakaran di suatu daerah. Namun rupanya alamat yang diberikannya ternyata salah, hingga Jules pun benar-benar terkejut saat tahu jika lokasi kebakarannya berada di rumahnya sendiri. Lütfen tekrar eder misiniz? Regenten Caddesi 24 alo. Sesampainya di sana, Jules benar-benar tak sanggup melihat jasad sang istri yang tewas terbakar. Sedangkan Fabien berhasil selamat setelah sang istri sengaja mengurungnya di tempat yang aman. Meski sebenarnya sang istri bisa diselamatkan jika tak ada kekeliruan memberikan alamat yang tepat. Çok üzüldüm. Setelah mendengar cerita kelam di balik kematian istri Jules, pikiran Clara pun kembali dikendalikan oleh bisikan terkait tanggal kematian yang tertulis jelas pada sebuah dinding. Namun Clara berusaha semampu yang ia bisa untuk mengontrol akal sehatnya. Berhasil mengendalikan pikirannya yang sedang berusaha untuk dipengaruhi oleh pembunuh kalender, Clara kembali menghubungi Jules dan menceritakan apa yang baru saja ia alami, di mana Jules lalu meminta Clara untuk pergi dari tempat persembunyiannya. Akan tetapi Clara menolak untuk melibatkan Jules dan lebih memilih memotretnya terlebih dulu untuk ia simpan agar bisa menjadi bukti kebenaran pengakuannya. Bir şey gönderiyorum. Clara berharap jika foto tulisan tersebut akan menjadi bukti agar Martin bisa mempercayai ucapannya terkait teror pembunuh kalender itu. Namun lebih dari itu, Clara berpendapat bahwa pembunuh kalender itu sebenarnya adalah suaminya sendiri, karena hanya Martinlah yang selalu tahu di mana ia berada. Kesin bunun arkasında Martin var. Çünkü her zaman nerede olduğumu bir tek o biliyor. Selain itu, alasan yang memperkuat bahwa Martin adalah dalang di balik semua ini adalah tanggal 6 Desember yang tertulis di dinding itu, adalah tanggal di mana Clara dan Martin menikah. Di mana Jules yang mendengar itu pun berjanji bahwa ia akan membantu Clara terlepas dari masalah yang ia hadapi. Namun tak lama kemudian, Sana yardım edeceğim. saat Clara mengatakan bahwa pria misterius itu sudah ada di sana,
Jules benar-benar khawatir dengan keselamatan Clara. Ketika pria misterius itu perlahan mulai masuk ke tempat persembunyian Clara, Clara pun berhasil menyelinap keluar dari sana. Dalam pelariannya itu, Clara yang terus dihantui oleh bayang-bayang penyiksaan sang suami pun membuatnya terperosok dan jatuh hingga tak sadarkan diri. Clara. Tak lama kemudian, seorang pengendara mobil berhasil menemukan Clara yang tergeletak di tepi jalan, di mana pria yang diketahui bernama Hendrik itu pun menghampiri Clara untuk membantunya. Hey, sakin olsana biraz. Sana bir şey yapmayacak. Adım Hendrik. Gel yardım edeyim. Bersamaan dengan itu, Jules menerima kabar dari sang ayah yang mengatakan jika ia baru saja mendatangi Hotel Lezen yang disebutkan Jules. Namun karena ia tak menemukan keberadaan Clara di sana, sang ayah pun menganggap jika Clara berbohong, dan terungkaplah jika pria misterius yang menyelinap masuk tadi adalah ayah Jules sendiri. Jules, duyuyor musun? Kadın sana yalan söyledi. Ve sana yemin ederim, intihar hikayesi de Akla yatkın değil. Seketika itu, Jules langsung mengirim pesan suara pada Clara saat nomor Clara tidak aktif untuk menghubunginya, dan di waktu bersamaan, Martin datang ke Hotel Lezen yang hal itu pun diketahui oleh ayah Jules. Sementara itu, Clara yang sedang dalam perjalanan bersama Hendrik yang berniat membawa Clara ke rumah sakit setelah ia tahu jika Clara seperti membutuhkan perawatan. Namun tak lama, Clara pun menerima pesan dari Jules dan langsung menghubunginya. Clara. Nasılsın? Neler oldu? Onu gördüm. Clara mengatakan bahwa ia berhasil kabur dari sana dan sedang dalam perjalanan setelah mendapat tumpangan, di mana Jules mengingatkan Clara untuk berhati-hati dan jangan mudah percaya pada siapapun yang baru ia temui. Bu gece gerçekten kimseye güvenemezsin. Tak lama kemudian, Jules mendengar Fabienne yang mengigau dalam tidurnya, di mana Jules mendapati putrinya itu demam tinggi. Setelah memberi obat pada putrinya, Clara yang mengetahui hal itu mencoba untuk menenangkan Fabienne yang mengigau ibunya dengan menyanyikan lagu untuk Fabienne yang hal itu membuat Jules kembali ingat dengan mendiang istrinya. Beberapa saat kemudian, Clara terkejut saat Hendrik tahu jika Clara adalah korban ancaman pembunuh kalender. Padahal mereka baru kenal yang membuat Clara curiga ada yang tak beres, hingga Clara pun meminta untuk turun saat itu juga. Namun setelah itu, Arabayı durdur. Hemen dur. Arabayı durdur. Aç şu kapıyı. Rupanya, Martin berhasil mengetahui dan mengikuti Clara yang sedang dalam perjalanannya bersama Hendrik, di mana Martin pun lalu menghajar Hendrik untuk kemudian membawa Clara pergi bersamanya. Saat dalam perjalanan itulah, Clara menunjukkan ancaman pembunuhan kalender yang ia dapat. Namun lagi-lagi, semua itu tak cukup untuk membuat Martin percaya pada Clara sebelum melihatnya secara langsung. Yarın tekrar giderim. Gerçekten yazı varsa polisi arayacağım. Martin lalu mengatakan jika ia tak segan untuk membawa Clara kembali ke tempat klub mesum jika ia tak menemukan kebenaran dari ancaman pembunuh kalender itu. Martin pun merasa heran kenapa Clara tak pergi darinya ketika ia berbuat KDRT pada Clara. Terlebih ia sebenarnya merasa keberadaan Clara selalu membuatnya merasa kesal dan emosi hingga lagi-lagi Clara harus mendapat perlakuan kasar dari Martin. Beni o sapık kulübe sürüklemen mi? Ve çok üzgünüm. Di sisi lain, Jules yang berniat untuk membantu Clara perlahan masuk ke dalam rumah Clara dan hanya mendapati Amelie yang tertidur. Namun tepat ketika ia memeriksa rumah itu saat mendengar seperti ada orang lain di sana. Tiba-tiba, seorang pria tiba-tiba menyerang Jules yang membuat Jules terluka, di mana rupanya pria yang diketahui bernama Vigo itu adalah orang yang dipekerjakan untuk menjaga Amelie. Yardım edebilirim. Bersamaan dengan itu, Martin dan Clara baru saja sampai di depan rumah,
di mana Clara yang tahu jika ia akan kembali mendapat penyiksaan pun akhirnya nekat untuk memberikan perlawanan sebelum turun dari mobil dengan menyetrum Martin. Clara segera berlari ke dalam rumah dan menuju kamar putrinya. Namun, ia dibuat terkejut ketika mendapati Jules sudah berada di kamar Amelie. Merhaba Clara. Martin nerede? Tak lama, Jules membawa Clara dan ingin menunjukkan apa yang mungkin tak disadari Clara saat kekerasan yang dialaminya selama ini terekam oleh kamera yang ada di setiap sudut rumah itu, di mana Jules akhirnya tahu jika Clara selama ini hanya diam dengan perlakuan kasar yang dilakukan Martin. Hingga terungkaplah jika sosok pembunuh kalender itu adalah Jules yang tak suka dengan perlakuan kasar para suami pada istrinya. Clara lalu diberi dua pilihan dalam 10 menit untuk membunuh Martin atau Clara sendiri yang akan dihabisi Jules. Namun bersamaan dengan itu, Martin berhasil keluar dari mobil dengan memecahkan kaca, dan tepat saat Martin berhasil menemukan Clara, tiba-tiba berhasil melumpuhkan Martin. Jules meminta Clara untuk membunuh Martin sebagai balasan atas apa yang dilakukan Martin selama ini. Di mana hal itu pun Jules lakukan karena tak ingin apa yang dialami oleh putrinya saat menyaksikan sang ibu memilih bundir terjadi juga pada Amelie, dan diketahui mendiang istri Jules pun mengalami masa kecil yang kelam ketika menyaksikan tindak kekerasan yang dilakukan ayahnya. Hingga itulah sebabnya Jules meminta Clara untuk menghabisi Martin agar Amelie tidak memiliki ayah kejam seperti Martin. Hayatından çıkmalı, bunu biliyorsun. Ben senden yanayım. Meskipun perlakuan kasar Martin selama ini padanya sudah tak bisa dimaafkan, Clara tak mau jika harus mengakhiri penderitaannya dengan membunuh Martin yang akan membuat Clara berurusan dengan hukum, hingga hal tak terduga pun akhirnya dilakukan oleh Clara. Jules yang niat baiknya untuk membantu Clara justru mendapat penolakan Clara dengan menusuk kakinya pun membuatnya kesal dan emosi. Namun tepat saat Jules ingin menghabisi Clara, Birbirinizi hak ediyorsunuz. Clara akhirnya bisa terselamatkan oleh kehadiran ayah Jules yang memang terus mengikuti aktivitas Jules selama ini, mengingat labilnya mental Jules setelah kematian istrinya yang nekat membakar dirinya sendiri. O benim oğlum. Sizi ondan korumak istedim ama onun yazısını tanıdım. Televizyonda. Beberapa minggu kemudian, Martin yang masih diberi kesempatan hidup oleh Clara pun kini terlihat sedang berpidato dalam kampanye pencalonan wali kota. Namun Martin pun dipermalukan oleh suara speaker yang keluar justru berisikan suara percakapan yang ia lakukan bersama Clara saat di mobil yang menyebut jika ia tak menyesal dengan kekerasan yang dilakukannya pada Clara. Terlebih kehadiran Clara di hadapannya lah yang memicu dirinya berbuat seperti itu. Dan seiring suara rekaman itu didengar semua orang, pihak polisi pun datang untuk menahan Martin atas tuduhan kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dilakukannya pada Clara. Terungkaplah jika Clara memang sengaja merekam percakapan Martin dengannya untuk bukti kuat apa yang telah ia alami selama ini. Hingga, cara cerdas Clara untuk berpisah dengan Martin benar-benar membuatnya bisa menjalani hidup nyaman dan bahagia bersama putrinya tanpa harus membunuh Martin.